isi amanat agung atau amanat penginjilan ayat 19-20, yang pertama-tama itu adalah perintah kepada sekalian orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk pergi menginjili segenap bangsa. Shalom sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yakni tentang amanat penginjilan. Kita akan membaca dari Matius 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang lebih mulia daripada tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya. Salah satu tugas yang universal adalah tugas penginjilan. Tugas ini merupakan amanat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hal ini didasarkan pada kepribadian Allah yang mau berkomunikasi dengan manusia. Dalam hal ini, Tuhan memakai gerejanya dengan kekuatan Roh Kudus. Pekabaran Injil adalah kehendak Allah, maka setiap orang Kristen harus terlibat dalam pekerjaan ini. Karena Roh Kudus yang memampukan gereja untuk menaati amanat agung atau amanat penginjilan. Matius memulai amanat penginjilan dengan kuasa Allah sebagai wibawa tertinggi yang memerintah dan mengutus murid-muridnya. Karena Allah yang dapat membuka dan menutup pintu bagi penginjilan. Pada bagian ini kita akan membahas otoritas Allah tersebut dengan kuasa penginjilan, dengan tugas penginjilan kepada murid-muridnya yang adalah gerejanya. Yang pertama kita melihat murid Tuhan sebagai objek amanat penginjilan ayat 16. Pengertian murid Tuhan. Pada masa pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, Ia memanggil dan menetapkan bahkan mendidik 12 orang menjadi muridnya. Bisa dibaca di dalam Matius 4 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Istilah murid dalam bahasa Yunani adalah matetes yang berarti seorang murid. Murid erat hubungannya dengan guru. Ketergantungan murid pada guru merupakan hal yang mendasar. Menjadi murid berarti harus memiliki kesediaan hati untuk belajar pada dan dari guru. Murid Tuhan berarti orang yang belajar pada guru yang agung, ialah Tuhan Yesus Kristus. Dalam proses belajar, maka unsur ketaatan murid pada guru merupakan hal yang ditekankan. Yang kedua, kondisi murid Tuhan, yakni ayat 17. Kondisi iman murid-murid setelah peristiwa kematian guru agung Tuhan Yesus Kristus memang mengalami goncangan, dan melalui peristiwa kebangkitan iman murid-murid kembali dipulihkan. Namun tidak semua murid-murid yang mengalami pemulihan iman. Dikatakan oleh Alkitab bahwa murid-murid melihat Yesus yang sudah bangkit, maka sebagian murid menyembah Dia. Namun juga ada sebagian di antara murid-murid yang lain yang tidak menyembah Dia, ragu-ragu.
Hal keraguan ini memang dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan mereka pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kendati pun Tuhan Yesus berkali-kali menyatakan dirinya di dalam alam nyata dan tubuh nyata sebagai fakta kebangkitan, bahkan berkali-kali menjelaskan sebagai penggenapan dari nubuatan, namun mereka tetap masih meragukannya. Yang kedua, otoritas Kristus sebagai pemberi amanat penginjilan ayat 18. Menanggapi kenyataan kondisi iman murid-murid, maka Tuhan Yesus memberikan pernyataan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pernyataan ini merupakan otoritas atau wibawa Tuhan Yesus atau kuasa universal sebagai pemberian Bapanya, bukan diperoleh karena menyembah iblis. Bandingkan dengan Matius 4 ayat 8-9. Otoritas Tuhan Yesus ini adalah untuk 1. Meneguhkan kondisi iman murid-muridnya. 2. Perlengkapan murid-murid dalam menerima dan menjalankan amanat agung atau amanat penginjilan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, isi amanat agung atau amanat penginjilan ayat 19-20. Yang pertama-tama itu adalah perintah kepada sekalian orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk pergi menginjili segenap bangsa. Dengan dasar otoritas Tuhan Yesus ini, yaitu berkuasa di bumi dan di surga, maka Tuhan Yesus mengeluarkan suatu perintah, yaitu pergi. Mendasarkan ayat paralelnya dalam Markus 16 ayat 15, secara jelas perintah ini berbunyi, pergilah ke seluruh dunia. Perintah ini membutuhkan ketaatan mutlak dari murid-murid. Yang kedua, penginjilan. Perintah untuk pergi ke seluruh dunia ini merupakan perintah dengan maksud penginjilan, yaitu tugas untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang universal membawa kepada tugas gereja yang universal pula, yaitu mengabarkan Injil dalam rangka menjadikan murid bagi Yesus. Seluruh dunia merupakan objek pengutusan dan objek lapangan kerja murid-murid Yesus. Setelah 12 orang ini dimuridkan oleh Tuhan Yesus, maka dalam rangka pelipat gandaan dan pemenuhan tugas amanat agung Tuhan Yesus, maka mereka yang sudah dijadikan murid berkewajiban untuk memuridkan orang lain. Murid tidak selamanya murid, murid juga harus memiliki murid. Murid tidak selamanya menjadi murid, murid harus menjadi guru. Dengan demikianlah pelipat gandaan itu terjadi ataupun multiplikasi. Yang ketiga, sakramen ayat 19b, yakni menyangkut tentang baptisan kudus. Setelah peristiwa untuk pergi ke seluruh dunia dalam rangka penginjilan, Tuhan Yesus memberikan perintah berikutnya, yaitu perintah untuk membaptis. Baptisan merupakan sakramen kudus yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang percaya sebagai proklamasi iman. Baptisan ini dimeteraikan oleh Allah Tritunggal. Yang keempat, itu adalah tugas pedagogis ayat 20a. Setelah orang dimuridkan dan menerima pelayanan sakramen baptisan kudus, maka Tuhan Yesus mengamanatkan lagi tugas untuk mengajar mereka sebagai satu bentuk pelayanan lanjutan. Inilah tugas pedagogis, mendidik orang banyak untuk mengerti firman Tuhan dan menjadi murid Kristus yang sejati. Pelayanan mengajar mereka sebagai satu bentuk pelayanan lanjutan, terus di follow up, jadi tidak berhenti pada satu titik ya, dilanjutkan oleh murid yang lain dan kemudian dilanjutkan oleh murid yang lain lagi. Pelayanan mengajar mereka sebagai satu bentuk pelayanan lanjutan. Pelayanan mengajar murid-murid merupakan salah satu bentuk follow up dan penggembalaan orang percaya atau menjadi murid Tuhan wajib belajar kepada Kristus sebagai guru yang agung dan belajar tentang Kristus. Yang kelima, ada janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan, yakni Immanuel, ayat yang ke-20b. Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan atau memberi perintah kepada murid-murid sendiri untuk suatu tugas suci yang tidak gampang, melainkan Tuhan Yesus memberikan janji bahwa Ia menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyataan Tuhan ini hanya berlaku bagi mereka yang dengan setia menjalankan amanat agung atau amanat penginjilan.
Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, sebagai aplikatif reflektif bagi kita semua, orang Kristen yang tidak lain adalah gereja atau murid Tuhan diberikan tanggung jawab untuk mengemban tugas penginjilan. Apakah saudara sebagai gereja atau sebagai murid Tuhan Yesus sudah melaksanakan tugas penginjilan? Kiranya kita menjawab di hadapan Tuhan. Kalau sudah, apakah sudah ada orang yang saudara muridkan? Saudara, coba pikirkan dan kemudian rencanakan suatu pemuridan, karena kita tidak selamanya harus menikmati keselamatan itu sendiri, tetapi kita juga menghadiahkannya, kita juga mengabarkannya kepada orang lain. Bahkan kita memilih orang tertentu untuk dimuridkan supaya dia juga nantinya bisa bertumbuh dan mengajar orang lain. Yang ketiga, kalau belum, apakah yang menjadi penghambat atau kendalanya? Pikirkan, cek dan recheck kembali di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi penghambat bagi kita untuk memuridkan orang lain. Apakah ada rasa takut yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas ini? Ingatlah, Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah karena ketidakmengertian saudara mengenai tugas penginjilan itu sendiri? Saudara, pahamilah bahwa tugas penginjilan itu bukan tugas alternatif, tapi itu adalah kewajiban semua orang percaya. Bukan hanya tugas pendeta, penginjil, dan hamba Tuhan, tetapi setiap orang percaya mempunyai kewajiban yang sama, yakni memberitakan kabar baik itu kepada semua orang. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah menerima Injil, mengabarkan Injil, dan kemudian terus diperbaharui oleh Injil untuk terus bertumbuh menyerupai Tuhan, diubahkan menyerupai Tuhan. Biarlah setiap hari kita semakin semangat, semakin berkobar-kobar untuk menjadi rekan kerja Allah di dalam menunaikan tugas pelayanan Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.